Kalau apa sih? Nah tapi waktu itu pas dia Iya rame ya. is that sure? Kita suruh jalan sih. Is that sure? Ya. Mbak Tani parking dah. Kita tah, kita tah. Nih. Oh aku mau ini nih. Apa? Siapa sih? Bukan dah. Aku udah dapat turun dah. Padahal aku cuma pakai. Aku pakai. 49. Banyak. Halo guys, good morning. Jadi ini udah pagi di Brunei. Terus aku udah siap juga. Jadi jam 7. Oh iya, BTW. Pokoknya perjalanan dari Dubai ke sini itu punya banyak banget hikmah ya buat aku. Banyak banget aku ketemu orang-orang baik. Terus ditambah lagi aku transit di Brunei 18 jam. Itu disambut baik sama anak-anak PPI Brunei. Terus aku nginep di salah satu hotel namanya Izit Lodging. Terus kalau ini sih yang aku lihat ya harganya termurah di booking.com. Jadi aku milih kesini tapi sharing bathroom. Nah ada beberapa fasilitas dari kamar ini atau dari tempat ini. Kayak tadi aku dapat tisu toilet, terus ada keranjang kamar mandi gitu, dapat handuk juga. Terus ini aku ngambil yang single bedroom, dapat handuk juga. Terus dikasih kopi satu ya. Di sini ada kitchennya juga, dan kitchennya itu juga sharing, dan di dalam kitchen itu ada air minum. Jadi kalau kita mau minum nggak perlu beli, tinggal ke dapur aja. Di sini ada jendela juga nih, jendelanya gede dan AC, ber-AC. Terus ada kayak living roomnya di tengah. Baru banget datang ke airport, aku langsung diajak jalan-jalan sama anak PPI Brunei dan mereka benar-benar bantu banget. Oh iya, pas lagi di airport aku ketemu, kan aku diantar sama keluarga Ustadz Mursalin, Kak Elin dan keluarga. Nah di situ karena di Brunei ini kan kita dapat bagasi free baggage itu 15 kg untuk student. Nah kebetulan keluarga Ustadz Mursalin dan Kak Elin itu ngasih oleh-oleh banyak untuk salah satu keluargaku. Jadi nitip ke aku, dan itu overweight. Jadi itu overweight. Aku dapat 45 kg, tapi aku bawa itu sampai 50 kg lebih, kurang lebih ya. Dan udah was-was tuh karena aku bawa air zam-zam juga, jadi itu yang bikin agak sedikit berat. Udah was-was, dan akhirnya tinggal ada salah satu keluarga yang juga mau balik ke Indonesia, mau liburan ke Indonesia. Dan ternyata kenalannya Ustadz Mursal. Jadi aku dititipin gitu sama keluarga yang salah satu yang tinggal di Dubai ini yang mau liburan ke Indonesia. Akhirnya aku dititipin dan ikut sama keluarga itu. Makanya aku nggak berani ngevlog banyak, bukan nggak berani sih, lebih tepatnya malu ya, karena baru kenal. Terus
ya masa iya aku ngevlog sih lagi bareng kayak gitu dan baru kenal. Terus jadi ya udah aku cuman ngambil beberapa sinematik sama keluarga beliau. Bener-bener baik juga, baik banget, dan ya aku bener-bener dianggap gitu, bener-bener dicari. Dan lucunya nah, mereka punya anak, beliau ini pasangan ini punya anak perempuan dan laki-laki. Nah yang perempuan itu masih kecil, jadi kayak anaknya ini tuh pengen banget gitu punya kakak perempuan atau adik perempuan, jadi bener-bener nempel dan pengen ketemu sama aku terus gitu. Terus akhirnya kita pergilah terbang ke Brunei. Nah pas di Brunei itu lebih menyenangkannya lagi, ternyata nggak penuh, Brunei itu nggak penuh dan banyak bangku-bangku kosong. Itu benar-benar enak. Tapi salah satu fasilitas yang kurang aku suka di Royal Brunei adalah makanannya. Kalau misalnya aku mau bandingin sama Singapore Airlines, aku lebih suka makanan meals yang dari Singapore Airlines daripada Royal Brunei, karena Royal Brunei lebih ke barat ya makanannya, kurang ke Asia. Dapat pizza, juga dapat paginya itu omelet dan kentang gitu. Terus sampai di airport, akhirnya nggak langsung keluar karena sebenarnya di Brunei sendiri nggak terima orang transit itu keluar dari airport. Dan akhirnya karena petugas airportnya ini ngerasa kasihan ngeliat keluarga yang bareng sama aku itu karena punya anak, akhirnya kayak diperbolehkan gitulah, dipermudah isi data. Dan teman-teman PPI udah nungguin, jadi aku bareng sama teman-teman PPI. Terus aku ya diajak kelilingnya tadi aku ceritain itu. Pokoknya it's a long journey and I got many messages from this journey. Dan ya yang aku gak sabar banget ketemu keluargaku, ketemu keponakan aku juga. Ya udah kangen banget gitu, kangen banget dan butuh mengisi energi lagi dengan ketemu keluarga gitu guys. Dan petualangan atau jalan-jalan aku di Brunei ini juga aku nggak terlalu banyak ngevlog, paling cuma ngasih sinematik aja, soalnya menikmati sih, lebih tepatnya mau menikmati dan ya kenal dengan teman-teman baru gitu. Jadi lebih nikmati aja gitu. Nah aku ngerasa udah lama ya gak ketemu sama orang, udah lama banget aku ketemu sama orang-orang baru gitu dan bertukar pikiran, ngobrol. Jadi aku ngerasa stuck banget pas lagi di asrama. Itu bener-bener berasa banget sih pas ke dunia luar. Jadi kayak ya indah banget gitu jadinya ketika keluar dan bertemu hal-hal baik gitu. Jadi segitu aja cerita di terakhir, karena jam 7 aku mau pergi. Oh iya, semalam ceritanya ada cerita terakhir. Semalam ini kan pintunya tuh kayak berkode gitu ya, ntar aku kasih unjuk. Kayak kita tuh harus hafal kodenya untuk keluar masuk kamar ini. Kalau misalnya kita lupa, ya kita nggak bisa masuk gitu. Dan semalam itu aku sok-sokan, aku mau ke toilet dan aku kayak oke lah aku hafal aja gitu, nggak perlu bawa HP-nya karena aku mau ngecharge HP juga kan. Dan akhirnya aku tinggal HP-nya di dalam, terus aku coba hafal. Nah pas udah aku hafal, aku ke toilet lah. Setelah melaksanakan hal-hal yang aku lakukan di toilet, qadarullah aku lupa password kamar itu, dan itu udah jam 1 malam. Akhirnya aku udah stuck, aduh gimana nih. Nah kebetulan pas aku lagi di kamar, aku nggak dengar kamar sebelah tuh kayak ada orang dan emang masih bangun gitu. Dan akhirnya aku ketok, terus aku minta tolong gitu untuk chatin customer service-nya, karena check-in di sini itu check-in online, nggak ada resepsionisnya di sini. Jadi butuh kayak emang bener-bener lewat handphone gitu semuanya. Dan ya udah akhirnya diteleponin belum diangkat. Nah akhirnya sepanjang nunggu itu aku ngobrol lah sama yang bantuin aku, kita ngobrol. Dan ini dia itu orang Brunei gitu,
dan dia ternyata ada nginep lama di sini. Dia cerita-cerita tentang tempat ini dan cerita tentang dia juga kenapa dia nginep di sini kayak gitu-gitu. Ya dia juga baik gitu, maksudnya maulah nungguin buat sampai si customer service-nya ini atau resepsionisnya ini tuh ngangkat jawab dan ngasih passwordnya, dan alhamdulillahnya dibales dan akhirnya aku bisa masuk kamar lagi. Ya alhamdulillah, dari sini aku belajar kayak wah banyak banget ya ternyata hal-hal baik yang selama ini tuh aku nggak sadarin, dan aku bertemu orang-orang baik sepanjang perjalanan ini, masya Allah. Jadi aku merasa aku butuh untuk lebih banyak berbuat baik ke orang gitu, karena dari yang aku lihat, dari apa yang aku dapatkan, jadi aku merasa aku juga harus melakukan hal yang sama kepada orang-orang yang emang butuhin aku gitu. Dan juga ini berkat doa teman-teman di kampus, doa teman-teman yang udah ngedoain untuk perjalanan sampai di Indonesia via Manila. Jadi benar-benar aku merasa berada di dalam lindungan Allah. Itu aja cerita dariku. Ya video ini nggak sampai pulang ke Indonesia sih, tapi setidaknya sampai selesai di Brunei. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.